diprediksikan bahwa Hari Raya Idul Fitri yang akan datang merupakan lonjakan Lebaran yang sangat luar biasa, yaitu diprediksikan sebesar 79 juta orang yang akan mudik di Jawa Tengah, Jawa Timur maupun di wilayah Sumatera. Meskipun sudah bisa diprediksikan, tetapi ini bukan merupakan suatu pekerjaan yang berat, yang ringan bagi semua stakeholder yang menangani tentang Lebaran ini. Semua telah dipersiapkan, semua telah dihitung, tetapi implementasi dan kenyataan di lapangan bisa saja berbeda. Maka saya sangat sependapat dengan arahan Bapak Presiden bahwa Lebaran ini memang harus dilaksanakan secara baik dan cermat. Cermat itu pengertiannya adalah mengandung unsur ketelitian, kehati-hatian, bahwa segala sesuatunya memang harus diperhitungkan secara matang. Sudah dipaparkan oleh Kementerian Perhubungan, oleh Kementerian PUPR, bahkan saya yang sangat kagum dengan pemaparan Korlantas, begitu komprehensif dan sinergis antar stakeholder, segala sesuatu detail itu sudah diperhitungkan. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Hanya saya wanti-wanti dalam implementasi di lapangannya nanti, betul-betul sistem dan monitoringnya itu tetap berjalan. Saya hanya memberikan sedikit pendalaman kepada Kementerian Perhubungan, bagaimana persiapan Kementerian Perhubungan ya, bila mana terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, terutama di terminal-terminal, ya, karena terminal ini akan menjadi pusat kerumunan masyarakat, kredit ada di situ, tetapi tadi oleh Kementerian Perhubungan belum dijelaskan, meskipun secara gambaran, secara global, tapi belum dijelaskan. Saya ingin mendapatkan satu penjelasan dari Kementerian Perhubungan. Yang kedua, dari Kementerian PUPR. Tadi disampaikan bahwa untuk mengatasi kemacetan ruas jalan tol Jakarta Cikampek, telah dilakukan pelebaran jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 67 dan sekitarnya. Tetapi sampai dengan saat sekarang ini, saya rasanya pesimis itu bisa selesai sebelum hari Lebaran. Jadi ini tolong menjadikan satu perhatian. Tadi oleh Korlantas ada satu skenario untuk mengatasi satu persoalan kredit di jalan tol, yaitu diantaranya adalah mengalihkan lalu lintas pada jalur alternatif. Merubah ke jalur alternatif ini perlu ada satu pencermatan, bagaimana kondisi jalan yang akan dipakai sebagai jalur alternatif. Bagaimana koordinasinya Korlantas dengan pemerintah daerah. Nah, ini barangkali nanti akan menimbulkan satu persoalan yang baru, ya. Maksudnya ingin mempercepat arus lalu lintas, tetapi justru ada satu masalah baru di jalan alternatif. Karena di jalan alternatif itu biasanya muncul pengaturan lalu lintas yang katakan itu pengaturan lantas relawan jalanan yang tidak ada koordinasinya dengan Korlantas, dia membuat aturan pengaturan tersendiri sehingga menimbulkan satu kemacetan titik-titik di jalur alternatif tersebut. Kemudian di jalur penyeberangan, saya lihat dalam kondisi normal saja penyeberangan Merak Bakau ini itu dalam kondisi existing aja sering terjadi kemacetan oleh karena jalur menuju ke pelabuhan itu sangat sempit. Bagaimana nanti? Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Korlantas bahwa baik pulang, baik mudik maupun kembali itu diatur ya waktunya, kalau bisa ada satu himbauan-himbauan jangan sampai berbarengan pulang maupun kembali sehingga tidak tumpah ruah di jalan. Tapi bagaimana mengimplementasikan ide yang bagus dari Korlantas ini perlu ada pemikiran bersama, apakah dibuat satu sistem sedemikian rupa sehingga itu bisa dipatuhi oleh masyarakat begitu. Sehingga pulang maupun mudik maupun kembalinya itu tidak dalam waktu yang bersamaan. Saya kira itu pimpinan, saya sangat singkat sekali, saya patuh terhadap perintah Ketua Komisi 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Walaupun patuh masih 6 menit, Pak.